kepanjangan tanganku dan alat kepanjangan kebenaran firman-Ku. Mari, persiapkan diri kalian supaya tidak ada yang tertinggal, tetapi semuanya rapi dan rapi benar di hadapan-Ku, sehingga kalian boleh naik dan naik, dan kalian boleh mendapatkan waktu dan kesempatan rapture terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang tidak pernah diprediksi oleh manusia. Berkat-Ku menyertai kehidupan kalian semuanya. Ialah manas keramanaskan. 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 Tuhan perlihatkan begini. Ada berpetak-petak ladang. Banyak sekali. Ya. Ada yang hijau. Ada yang masih berupa ladang, masih ada airnya. Masih belum ditanami. Banyak berpetak-petak. Dan ada petani-petani yang mulai bekerja di tengah ladang itu. Dan ada manusia-manusia lagi sibuk bekerja ke sana kemari, angkat semuanya. Pokoknya bekerja macam-macam kerjanya. Ya, ada yang angkat, ada yang ambil, pokoknya macam-macam semua bekerja. Dan ketika semua manusia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan ladangnya, sibuk dengan kehidupannya, tiba-tiba ada terjadi sesuatu, bencana kata Tuhan. Ada pergolakan terjadi. Ialah manas keramanaskan. Dan ada seperti gempa begitu pergolakan terjadi, pergeseran terjadi. Ialah manas keramanaskan. Ia namanaskan dan semua ladang yang tadi dirata rapi. Karena ada pergolakan, ada goncangan. Semua hancur. Dan manusia-manusia yang sibuk-sibuk begitu. Yang berupaya tiba-tiba ketika bumi ini digoncang. Bumi ini terbelah, tanahnya terbelah. Semuanya masuk dan masuk. Dan Tuhan katakan, jadi lelahmu, jadi payamu. Sia-sia. Ketika semua itu terjadi dalam sekejap, semua habis lenyap. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengar. Dengar apa yang aku sampaikan hari ini. Biarlah engkau tetap berjalan dan hidup di dalam koridor kebenaranku. Disertai dengan kekudusan. Layak dan berkenan di hadapan aku Tuhan Allahmu. Supaya kalian mendapat perkenananku. Dan kalian boleh mengalami perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu. Dengan caraku yang ajaib. Berkat-Ku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah Mas, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Ialah manas keramanaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap untuk mendengarkan. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin dan amin. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya. Tadi Tuhan perlihatkan kita semua sibuk, ada yang di ladang, ada yang pekerjaan kita sibuk, semuanya sibuk. Dan ketika di dalam kesibukan kita, rutinitas kita tiba-tiba terjadi gempa bumi, goncangan terjadi dalam sekejap, semua hilang lenyap, semua jadi lelahmu, jadi payamu habis. Tetapi hari ini kita mau dengar. Dan kita mau hidup berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Supaya jadi lelahmu, jadi payamu tidak sia-sia. Karena hanya orang benar, Tuhan perlihatkan dari dulu. Orang benar ada di tangan Tuhan. Ketika malapetaka bencana terjadi dalam dunia, maka tangan Tuhan sendiri yang meluputkan orang benar dari malapetaka dan mara bahaya. Dan orang benar selamat tidak kurang suatu apapun. Ya, saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan, di mana Tuhan katakan jangan memandang muka. Berapa banyak dari kita selalu memandang wajah, memandang muka, memandang penampilan, bukan? Tetapi hari ini kita mau lihat Yakobus 2 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan berkata jangan memandang muka.
Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, ayat 3, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara, firman Tuhan hari ini luar biasa, jangan memandang muka. Ya, kita biasanya manusia selalu memandang muka. Betul itu firman Tuhan. Kalau ada orang kaya, pakai kalung emas, gelang emas yang bergede-gede gitu, disambut dengan baik, disuruh duduk di depan. Kalau ada orang yang miskin yang berbau busuk begitu, aduh, sana, duduk di belakang. Ya. Tetapi hari ini kita belajar firman Tuhan berkata, jangan memandang muka. Saudara, ketika kita selalu sujud di hadapan Tuhan, kita selalu berdoa, memuji, menyembah, ketok aneh kelihatannya. Ya. Biasa-biasa memuji, menyembah, tahukah Anda? Semakin Anda memuji, menyembah, semakin Anda memuji, menyembah, melekat sama Tuhan. Engkau menyediakan waktu yang terbaik, hati yang terbaik, maka Roh Kudus akan berbicara kepada Anda. Roh Kudus akan memberikan petunjuk dan petunjuk kepada Anda. Dan semua yang Roh Kudus sampaikan kepada Anda, semua pasti ada rencana yang indah dalam hidupmu. Saya tidak mengerti, ya. Kemarin kita akan ada onsite, ibadah onsite di Hotel Maxwell. Nah, waktu ibadah onsite itu, sebelumnya saya selalu share undangan link kan, sama seperti yang sudah terima untuk Zoom. Saya selalu share dan share, ya kan? Nah, kemarin itu saya itu share, biasanya saya cuma share kepada anggota-anggota yang biasa datang, termasuk Anda yang di Zoom. Tetapi kemarin itu, Tuhan itu seperti menggerakkan saya mulai share di grup-grup. Grup-grupnya orang Kristen, ya kan, banyak grupnya. Nah, saya share dan share. Nah, kemarin yang saya share itu kan gambarnya ada kado-kado kan, ada banyak kado. Ya kan, saya share. Saudara, luar biasa hasilnya kemarin itu. Waktu ibadah onsite, saya pikir nggak ada yang datang.
Karena jemaat yang lama yang datang bisa dihitung. Tapi saya lihat banyak wajah baru, betul. Tuhan Yesus itu ajaib. Coba kalau saya nggak share di grupnya yang itu, anak-anak Tuhan, nggak ada yang datang. Tetapi banyak yang datang. Tetapi maaf kata, yang datang itu juga luar biasa. Ya, ada yang sandalan, ada yang ya pokoknya modelnya macam-macam. Datang sampai penuh tempatnya. Penuh, kursinya kurang, tambah lagi. Ya. Dan saya ngelihat itu senang. Waduh, ramai puji Tuhan, penuh. Ya. Penuh puji Tuhan. Dan ketika semua itu sukacita dengar firman Tuhan, lalu bagian giliran saya maju ke depan. Ya. Saya berkata, siapa yang hari ini baru datang untuk pertama kali, yang datang itu nggak ada yang berani berdiri. Ya, akhirnya 2 orang berdiri. Lalu 2 orang lagi berdiri. Saya pikir masa yang datang baru pertama kali datang cuma 4-5 orang. Padahal saya lihat banyak wajah baru. Tetapi mereka tidak berani berdiri. Ketika saya mulai ngambil 1 dos hadiah, ya, saya ambil 1 dos hadiah. Saya angkat itu hadiah, saya berkata, siapa yang datang pertama kali di tempat ini, saya akan bagikan hadiah. Ya, rupanya mujarab. Ya, saya bawa hadiah, yang datang maju ke depan banyak, puluhan orang. Datang semua. Ya. Ada yang lalu adanya letuk ini. Loh, itu kemarin sudah datang. Ini datang kedua kali. Saya biarin aja. Kenapa dia bisa bangkit berdiri? Karena dia lihat hadiah. Ya kan? Yang datang pertama dapat hadiah. Semua maju ke depan. Dan saya kasih hadiah yang kecil, satu-satu. Semua sukacita. Wajah baru di foto. Lalu saya suruh duduk semua. Ya. Dari awal saya sudah gini, Tuhan, ini yang datang. Orang-orang baru semua. Dan modelnya ada karu-karuan semua, Tuhan. Tuhan tuh kasih petunjuk sama saya. Tuhan kasih hikmat. Saya pikir ini hadiah kalau dibagi nggak cukup. Kalau dibagi satu semua, nggak cukup, Tuhan. Ya. Tuhan tuh kasih petunjuk sama saya begini. Habis orang yang pertama datang, dikasih hadiah. Sekarang ngomong lagi sama mereka. Saya ngomong sama mereka. Coba Anda ambil handphone Anda, saya bilang. Ya, di sini juga boleh ambil handphone. Ya, ambil handphone Anda, buka YouTube. Cari itu Menara Doa Grace Ministry. Tadinya saudara waktu datang, saya pinjam itu HP. Kan saya lihat ada bapak yang baru kan. Saya pinjam HP-nya. Ada yang dikasih. Lalu ada yang saya pinjam lagi, dia nggak mau kasih. Nggak mau kasih, dia takut. Dia takut HP-nya hilang. Mungkin dia diambil, saya nggak mau kasih. Ya, dia simpan, ya udah. Tapi begitu saya ngomong, ambil HP, buka YouTube, cari Menara Doa Grace Ministry. Kalau sudah ketemu, like and subscribe. Ya. Like and subscribe. Yang sudah like and subscribe, tunjukkan kepada saya. Ya. Perlihatkan kepada saya. Saya akan beri hadiah. Saya kasih hadiahnya gede. Ya. Saya kasih kotak hadiahnya. Semua maju ke depan. Baru tiba ya, maju ke depan. Nonjokin HP nih semua satu-satu. Bahkan yang tidak bisa pun ditunjukkan HP-nya. Saya minta bantuan sama jemaat yang lama. Ayo tolong kamu periksa ini semua.
sudah like and subscribe belum? Ya, diperiksa. Diperiksa, karena kan udah berdiri di depan panggung, toh. Nah, karena banyak orang, saya kan maju-maju ke depan, ikut maju dan maju. Saya bilang, kamu jangan ikut saya maju. Berdiri aja tetap. Kan kita mau periksa, ya kan? Gerombol terus maju. Kenapa? Karena ada hadiahnya. Dan mereka lomba-lomba. Ini bullying, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ya, saya suruh periksa karena banyak periksa. Yang sudah tak kasih hadiah, tak kasih hadiah. Ya, ketika semua sudah dikasih hadiah, mujarab saudara, malam itu yang like and subscribe ada 40. Ya, jadi hadiahnya enggak cuma-cuma. Lalu dikasih hadiah. Ya. Nah, ada yang enggak ngerti, dia bilang saya enggak bisa. Ya, kita bantu. Nanti kita kasih hadiah. Tetapi rupanya ada yang enggak jujur, ya. Sudah di like and subscribe, sudah dapat hadiah, udah duduk. Mau pulang, waktu mau pulang, datang lagi. Link ini punya saya tadi belum. Ini di like and subscribe, dia pinjam HP tetangganya untuk mendapatkan sebuah hadiah. Dan kita tetap kasih, ya, daripada ribet kita tetap kasih. Mereka bersukacita. Dan ketika mereka bersukacita, pantas naik followernya, naik 40. Karena langsung saya suruh like and subscribe. Iya kan? Tuhan kasih petunjuk loh. Rugi kan kasih hadiah ini orang baru semua, iya kan? Nah, saya kasih hadiah dan saya suruh. Mereka melakukan. Setelah itu, ketika persembahan dijalankan, dan orang yang menghitung, anak-anak Tuhan yang bagian menghitung persembahan, mereka mengelus dada. Kenapa? Persembahannya 1.000, 2.000. Semua rata-rata 1.000 dan 2.000. Saudara bayangin, mereka datang, mereka dapat door prize, mereka dapat hadiah, mereka dapat makan satu kotak. Persembahannya 1.000 dan 2.000. Bayangin. Ya. Sehingga kebaktian ibadah itu kemarin, ya kita memang harus menabur. Karena persembahannya saya melihat Tuhan, kenapa ya Tuhan orang-orang ini begini? Dan Tuhan berkata, tahu enggak kamu? Orang-orang ini semua, engkau lihat keberadaan mereka. Mereka datang, mereka itu hanya percaya dan percaya itu di bibir. Karena yang saya undang ada grup rohani loh. Bukan grup dunia, grup rohani. Mereka itu mengadakan grup rohani. Kelihatannya rohani luar biasa. Setiap hari ada persembahannya itu 1.000 dan 2.000. Saudara, secara manusia mungkin ya, mungkin orang Jawa bilang nelongso ini, ya. Tetapi saya berkata Tuhan, ya sudah biasa. Kalau saya sudah biasa melihat anak-anak Tuhan model begini. Tetapi Tuhan berkata, lihat mereka yang menamakan grup rohani. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka hanya memberikan 1.000, 2.000. Bukan Tuhan marah, bukan. Tetapi Tuhan berkata, harga mereka cuma 1.000 dan 2.000. Ya kan? Harga mereka cuma 1.000 dan 2.000.
Itu harga mereka. Dan terlebih mereka tidak menghargai dan menghormati Tuhan, bukan? Tetapi Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu Maha Penyayang. Tuhan berkata, engkau lihat orang-orang ini. Siapa yang mengindahkan mereka? Siapa yang mau melayani mereka? Siapa yang mau memberikan mereka tempat yang baik, melayani dengan baik, dan memberikan berkat? Saya pikir, ya betul sih. Gereja, kalau terima orang, ya, atau tempat-tempat yang terima orang, kalau yang berduit, mereka pasti disambut dengan baik. Dengan luar biasa, sudah duduk di depan. Tetapi kalau yang datang kumal-kumal bau, ya, dan keadaan begitu, siapa yang mau? Tetapi Tuhan berkata, layani mereka dengan senang hati, dengan sukacita. Ya, saya tetap melayani dengan sukacita. Saya senang sekali. Kenapa? Karena saya nggak tahu hasil kolektor, ya kan? Saya sukacita, mereka rame, saya kasih hadiah, mereka sukacita, mereka foto, ya kan? Mereka luar biasa. Saya katakan, minggu depan datang lagi ya. Mereka bilang, iya. Mereka semua datang. Begitu saya tahu, saya geleng-geleng kepala. Waduh, ini minggu depan datang lagi ini, ya. Wah, ini. Tetapi Tuhan berkata, kasihlah mereka, layani mereka. Ya sudah Tuhan, kalau gitu sudah terserah aja. Terserah aja Tuhan. Dan saudara tahu, kemarin itu, menurut hitungan saya minus kan? Minus. Karena gedungnya itu bukan gratis. Sekali pakai bayar. Belum lagi WL keyboard, ya semuanya kan dikasih ongkos. Belum lagi yang enggak punya duit mau datang naik bemo lagi dikasih ongkos lagi. Iya, tetapi Tuhan Yesus itu baik. Dan hari itu yang minusnya tadi persis dengan angka minus, Tuhan kirim orang tutup angka minusnya. Saudara, ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita melayani dengan kasih tanpa perbedaan. Baik yang kaya, yang middle class, yang high class, maupun yang low class. Kita tetap melayani dengan kasih. Kenapa Tuhan mau kita melayani dengan kasih? Supaya mereka merasakan di sini ada kasih Yesus. Di sini tidak ada pembedaan. Dan di sini yang datang pakai baju mungkin nggak mandi, baunya nggak karuan, tetapi tetap dapat berkat, dapat kado. Dan tidak ada pembedaan kadonya itu semua sukacita. Mereka telepon, mereka laporan, aduh puji Tuhan saya dapat mangkok, saya dapat gelas, saya dapat semuanya. Dan saudara tahu nggak, kalau kita melayani dengan kasih, yang beri mangkok, beri gelas, beri piring, dan sebagainya, Tuhan kirim orang yang beri, saya tinggal bagi. Ya enggak, saya tinggal bagi. Kenapa Tuhan bisa berikan itu? Karena Tuhan mau pakai kita menjadi alat kepanjangan tangannya. Karena dengan kita memperhatikan mereka, kita membagi, kita memberikan berkat kepada mereka. Mereka merasakan kasih Yesus ada di dalam ibadah ini. Dan mereka berkata, kan tidak kenal satu sama lain, ngoceh sendiri. Enak ya di sini ya ibadahnya ya. Enak ya. Saya nggak tahu enaknya karena dapat makanan atau enaknya dapat bingkisan hadiah. Pokoknya enak. Ya, yang saya tahu mereka enak. Ya kalau enak percaya pasti datang lagi kan. Sama. Waktu minggu lalu saya juga bagi hadiah. Tetapi waktu itu Paskah kan. 2 minggu yang lalu Paskah saya bilang masing-masing bawa telur dari rumah. Saya tidak menyediakan telur. Anda bawa telur masing-masing. Ada yang protes. Telur asin apa telur ayam? Sak sukamu. Mateng atau mentah? Mateng, jangan mentah. Kalau mentah pecah. Ya toh? Runyam tambahan. Mateng. Pokoknya dihiasi. Yang hiasannya paling bagus dapat hadiah. Mereka datang lomba-lomba dihiasi yang bagus.
Ada beberapa yang bagus, saya kasih hadiah juga. Ya, tetapi Tuhan itu sangat mengasihi, tidak ada pembedaan. Yang bagus saya panggil dulu, dikasih hadiah. Yang lebih kurang bagus tapi cukup bagus juga dapat hadiah. Yang tidak bagus juga dapat hadiah. Yang tidak bawa telur juga dapat hadiah. Tapi saudara, kita lihat, orang-orang ini ketika dikasih tahu, yang bawa telur, yang dihiasi akan dapat hadiah. Saya lihat Bapak datang bawa renda. Bapak loh ini, Melani di sana menghias. Untuk apa? Dapat hadiah. Ternyata hadiah itu manjur, saudara. Membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Cari jiwa susah. Ada hadiah, jiwanya datang sendiri. Saya bilang, aduh ini jiwa. Gampang. Nggak usah suruh orang datang naik bemo. Biar aja mereka datang sendiri kok. Tanpa uang bemo penuh itu. Ruangan penuh sesak. Dan saya percaya kalau terus ada hadiah, saya jamin minggu depan berkali lipat pasti datang semua. Kenapa? Karena ada hadiahnya. Ya, tadinya saya berkata, aduh ini payah ini ya. Aduh, enggak sesuai. Buat bayar makanan aja nggak cukup kolektanya. Belum lagi yang lain-lainnya. Iya. Ketika saya itu ngedumel begitu sama Tuhan, Tuhan kasih petunjuk. Iya. Tahu nggak kamu? Kalau enggak, siapa lagi yang perhatikan orang begini? Oh iya ya, Tuhan berarti aku mau kasih pelayanan orang enggak punya duit wapen gitu ya Tuhan ya. Tuhan katakan, layani mereka dengan segenap hati. Saudara, ketika kayak saya melayani dengan segenap hati, ya, saya kan cuma bagi, saya cuma kasih semangat mereka, saya kasih mereka hadiah. Hadiahnya juga saya tidak beli, gratis. Dan ketika saya melayani mereka dengan segenap hati, dengan sukacita, kekurangannya Tuhan tutup dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Dan persis angkanya, persis jumlahnya pas, enggak kurang, enggak lebih. Waduh, bersyukur. Ya. Udah bersyukur hari ini saya dapat kabar. Ada yang akan kirim beras. Saudara, ketika kita melakukan sesuai petunjuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dan saya pikir ini sudah waktunya jalan. Karena tadi pagi sudah ada yang telepon, yang merengek-rengek, yang begini, begitu. Ya, saya bilang, iya. Saya enggak bilang, oh saya ke rumahmu. Enggak. Berdoa. Tetap berharap bersandar sama Tuhan. Ya. Dan saya akan diam-diam, saya tahu kebutuhan-kebutuhannya. Dan saya akan ke sana, saya akan berikan. Dan Tuhan kirim dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Justru banyak jiwa-jiwa ini ya, yang tidak ada perhatian. Tetapi ketika kita memperhatikan mereka, ketika kita mulai awalnya, oh iya ya ternyata dengan bagi hadiah, lumayan nih, datang semua. Ada yang berkata, Cik Ling Ling, kita ada di sama satu grup, tapi saya nggak pernah ketemu Cik Ling Ling, sekarang kita ketemu. Batinku loh ya. Tapi orangnya nggak tahu. Batinku kita ketemu, lah kok persembahannya 1.000, 2.000, itulah manusia, betul nggak? Pasti batin, kok datang persembahannya 1.000, 2.000? Tetapi Tuhan berkata, itulah mereka. Berarti harga mereka cuma 1.000 dan 2.000. Kenapa? Karena Tuhan mengajar, kalau dulu Tuhan mengajarkan kepada saya, mereka tidak menghargai Tuhan. Sehingga mereka memberikan 1.000, 2.000, padahal tukang parkir aja 10.000. Ya kan? Parkir mall aja 10.000. Berarti mereka tidak menghargai Tuhan. Tetapi hari ini, Tuhan mengajarkan kepada saya, mereka tidak bisa menghargai diri mereka sendiri. Kita bisa menilai mereka harganya cuma 1.000 dan 2.000. Kalau Anda bisa memberikan yang terbaik, berarti Anda adalah mahal harganya. Anda adalah anak Tuhan yang berbobot, bergengsi, mahal harganya. Dan hari ini saya mendapat kemajuan dari Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Berarti cara memandangnya begitu. Iya, kata Tuhan.
Saudara, saya pernah diundang ke sebuah gereja. Gerejanya besar. Dan gereja ini sudah lama, berpuluh-puluh tahun. Mulai dari keturunan papanya sampai anaknya. Ya. Dan ketika dia mengundang saya selesai menyampaikan firman Tuhan. Saya dilewati, waktu persembahan saya dilewati. Ternyata pembicara nggak usah kasih kolektor. Ya. Dilewatin. Lalu ada apa tuh menabur gitu. Saya suruh anak saya kasih deh 100.000. Setelah itu Tuhan menggerakkan sama saya, kasih dia berkat. Saya bilang, saya nggak bawa amplop Tuhan, kasih dia. Dan saya cari, oh iya ada angpau merah, sudah nggak apa-apa karena Tuhan suruh kasih. Saya kasih. Saudara, ketika saya kasih berkat di gereja itu, Bapak Gembala berkata apa? Cik Lingling, jangan bosan ya kalau saya undang lagi. Oh enggak Pak, saya enggak bosan. Dia berkata lagi, Cik Lingling, nanti tanggal 24 Desember, kita akan adakan retreat. Cik Lingling tak undang ya sebagai pembicara. Saya bilang, iya Pak, saya siap kalau saya nggak pergi. Saya bilang gitu. Saudara, kenapa? Kenapa Bapak Gembala ini yang sudah luar biasa, gerejanya besar. Kenapa dia langsung berkata, saya undang Anda lagi, jangan bosan. Dan ada retreat, saya undang lagi Desember loh, itu masih retreatnya. Tetapi sudah dijadwal. Kenapa? Karena kita punya harga. Dan Tuhan itu senang mengajari kita. Kalau mau dibilang saya punya duit, enggak. Saya kayak, enggak. Anda lebih kaya dari saya. Tetapi, saya diajar Tuhan untuk mempunyai hati yang kaya. Dan ketika kita mempunyai hati yang kaya, saya melakukan seperti yang Tuhan katakan. Coba saya berkata, Tuhan, enggak Tuhan. Aku enggak punya duit. Aku enggak mau kasih. Enggak terjadi apa-apa. Tetapi ketika saya melakukan seperti yang Tuhan katakan, saya berikan amplop itu. Bapak Gembala sambutannya baik. Mau pulang, enggak boleh pulang. Suruh duduk. Dia cerita pengalamannya. Dia cerita anaknya, dia cerita semua-semuanya. Dan dikasih makan, dikasih macam-macam. Kenapa? Karena kita berharga. Tuhan yang ngajarin kita untuk kita menjadi orang yang berharga. Dan hari ini, saya belajar dari Tuhan yang luar biasa. Saya bagikan buat saudara. Ketika saya bisa mengundang orang-orang semua yang tidak punya duit. Mereka yang sampai gini, aduh ruangan ini baunya udah harum lagi. Ya, karena campur dengan macam-macam bau. Tetapi saya tetap melayani dengan kasih, dengan baik. Dan saya tetap bagikan kado hadiah tanpa pilih. Semua saya kasih. Dan ketika saya semua kasih, mereka sukacita. Iya, mereka sukacita. Dan saya percaya ketika mereka sukacita, mereka akan datang dan datang lagi. Oleh sebab itu, mari saudara, hari ini kita belajar. Hargai Tuhan kita. Hargai dan hormati. Berikan yang terbaik buat dia. Dan juga hargai diri kita sendiri. Supaya diri kita berharga di pemandangan manusia yang lain. Saya sering, saudara, ketika saya melayani di suatu tempat gitu, Tuhan kata, kamu nanti dikasih amplop. Oh iya, Tuhan, iya. Terima. Lalu tabur di sana, saya lakukan. Saya terima, saya tabur di sana. Setiap kali saya melayani di situ, saya tidak terima amplopnya. Saya tabur di sana. Tetapi ketika setiap tahun saya akan mengadakan acara Natal, bukan? Dan ketika saya mengadakan acara Natal, saya memberikan proposal. Itu gembala tidak usah lihat proposal saya. Dia langsung menabur, dia langsung ikut ambil bagian dalam proposal. Bahkan dia berkata, butuh apa? Hadiah-hadiah, dia kasih. Ya, saudara, di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Ketika kita tidak pernah berhitung sama Tuhan, kita melakukan sesuai petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita bukan yang tidak baik, tetapi semua yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah untuk kebaikan diri kita sendiri dan untuk harga diri kita sendiri. Ya. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa.
Minggu barusan kan saya melayani pagi-pagi, saya cari tempatnya di mana, ternyata gerejanya besar sekali. Gereja keturunan dari papanya, lalu dari anaknya, ya. Dan ini sekarang cucunya. Dan saya melihat, iya ya, Tuhan itu baik. Ketika saya hanya memberikan sebuah angpau, tetapi di sana dia melihat saya, harganya lain, saudara. Hari ini kita belajar. Tuhan berkata, kasihlah dirimu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan memandang muka. Tuhan akan memberkati. Saya berkata begini, Tuhan. Saya sampai berkata, Tuhan, kalau itu berkata aku, Tuhan. Banyak orang yang kekurangan. Berkati saya, Tuhan, berkati saya. Supaya saya bisa mengundang orang-orang yang kekurangan. Saya bisa membagikan firman dan saya juga bisa membagikan berkat. Tapi kalau saya sendiri nggak punya uang, saya nggak mungkin bisa berbagi kasih, kan Tuhan? Dan Tuhan itu ajaib. Memang saya belum diberkati kaya, bukan. Tetapi Tuhan berkati saya. Hadiahnya Tuhan kasih gratis. Saya cuma tinggal bungkus dan bungkus dengan kertas kado dan saya bagikan dengan gratis. Dalam hati saya lihat kolektornya, aduh Tuhan. Tetapi Tuhan tutup semuanya pas. Enggak kurang, enggak lebih. Dan Tuhan masih kasih surprise. Ada orang yang mau kirim beras. Berarti udah waktunya saya jalan berbagi dan berbagi. Kemarin ada orang, beberapa jemaat berkata, Bu Lingling ada baju bekas. Ada. Sisa waktu yang lalu baju bekas itu kan belum selesai. Baginya masih ada sisa. Saya mau. Saya pikir ternyata jemaat yang datang semua ini. Dia berkata, cantik loh. Dia berkata, baju yang saya pakai ini baju bekas. Ternyata mereka itu membutuhkan semua. Kemarin saya bawakan 5 pak. Saya bawaan 5 pak, saya taruh di situ. Kamu yang mau ambil. Dan mereka ambil, mereka bagi sendiri. Ya, saudara, mari kita jangan sibuk seperti Tuhan perlihatkan tadi. Sibuk cari uang, sibuk bertani, ya, membenahi ladang bertani, cari uang. Saudara tahu nggak? Ketika ada sesuatu terjadi, jerih lelah kita, jerih payah kita, mungkin rumah kita, kekayaan kita, semuanya tiba-tiba terkena goncangan, roboh semua, hancur seketika. Dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, semuanya rata jadi tanah. Sia-sia. Tetapi ketika engkau benar di hadapan Tuhan, tangan Tuhan yang meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya, dan engkau tetap akan menikmati hidupmu dengan semua berkat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu mari, hari ini kita belajar sesuatu yang dari Tuhan. Hargailah orang lain. Terutama pertama, hargai dan hormati Tuhan Allahmu. Kasih dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Hargai dan hormati dia. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Hargailah manusia, sesamamu manusia. Hormati dia, berikan juga kasihmu, berikan juga uluran tanganmu untuk memberkati mereka. Dan yang terakhir, hargai diri kita sendiri, dirimu sendiri. Ketika engkau berharga, mungkin engkau hanya memberikan berapa, tetapi engkau berharga di mata Tuhan. Ya. Seperti yang saya sampaikan, saya cuma memberikan angpau. Ya. Dia nggak tahu isinya, tetapi dia begitu senang dan dia begitu menghargai. Udah dijadwal lagi, udah diundang lagi retreat nanti Desember. Luar biasa. Oleh sebab itu mari saudara, hari ini kita belajar. Kita belajar dari hal ini kelihatannya kecil ya, tetapi kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, menghargai dan menghormati Tuhan, menghargai dan menghormati sesamamu, dan diri kita sendiri. Dan Tuhan mengajarkan itu kenapa kita juga berharga di mata Tuhan dan kita berharga di mata masyarakat.
Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dan kita mau menjadi pelaku firman yang luar biasa. Ya, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Ya, saya berdoa Tuhan berkati saya. Kalau Engkau berkati saya akan panggil semua orang itu. Saya akan bina semua orang itu dan saya akan berikan kepada mereka semua untuk mereka berharga di mata Tuhan. Untuk mereka benar di mata Tuhan dan mereka mendapat keselamatan dan kehidupan kekal yang dari Tuhan. Ya, mari. Jadi kita melayani, tidak cuma melayani firman. Orang dicekoi firman sampai udah penuh, udah pinter nih firmannya banyak. Tetapi tidak menjadi pelaku firman, sia-sia. Ya, kita melayani. Saudara, kalau saya melayani, bukan cuma firman, tetapi saya melayani sampai Anda itu jadi orang. Sampai Anda itu jadi orang benar dan berhasil. Yang tidak ada kerjaan, gimana solusinya? Ya, ada orang, tolong saya cari kerjaan. Ada orang yang telepon saya, Bu Lingling, saya ini begini, botol supit, mau nggak? Saya sampai carikan, mau nggak ini? Saya masukkan ke sini. Yang satu, mau nggak? Saya kasihkan ke sini. Saya sedang pikirkan bagaimana cara mereka dapat hidup. Mereka yang berkata, Bu Lingling, tolong saya nggak bisa makan, gini. Gimana caranya supaya dia nggak menanya terus? Gimana caranya dia bisa berhasil? Dia harus dapat kerjaan. Saya sampai suruh kamu buat es. Ini kan bisa buat es, dia sudah buat es. Dan dia berkata, AI, laku AI, puji Tuhan, ada jalan. Mulai saya pikirkan lagi, gimana lagi jualan lagi. Dan saya pacu, orang-orang ini yang tidak ada kerjaan, saya coba kamu jual ini, coba jual ini. Dan mereka bisa makan, saudara. Dan kalau kita melayani mereka sampai begitu, mereka merasakan Tuhan kita hidup. Mereka merasakan kasih Tuhan. Jangan cuma dikasih firman, kasih firman. Dikasih firman, tidak punya uang, tidak bisa makan, yang nggak bisa masuk firmannya. Tetapi tahukah Anda, ketika kita melayani dengan kasih dan dengan kasih, mereka mengalami perubahan. Mereka ada jalan terbuka. Dan ketika mereka jadi orang, mereka tidak akan lupa. Aku bisa begini karena didoain ibu. Aku bisa ada jalan karena ibu mendoain. Bukan ibu, tetapi Tuhan mengasihi Anda. Tuhan memberikan jalan terbuka buat Anda. Dan itu yang mau Tuhan kita lakukan buat sesama kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Saudara, saya sampai ngomong kemarin. Ada anak Tuhan berkata, wih, Mi, rame yo. Iya, ini gampang ternyata, enggak usah cari, enggak usah suruh orang naik demo datang ke tempat Anda beribadah, enggak usah. Umumin aja ada hadiah, semua datang kok. Kenal enggak kenal datang semua, saudara. Makanya Tuhan itu mau berkati Anda. Tuhan angkat tinggikan Anda, ada tujuannya. Bukan kita untuk hidup kita terus gak cukup. Udah punya berlian gak cukup. Semua untuk kita bukan. Tapi Tuhan mau kita berbagi kasih. Kita menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Dan ketika kita terus mengulurkan tangan kita, dari atas itu terulur tangan Tuhan selalu memenuhi, selalu memberkati, selalu membuka jalan dengan caranya yang ajaib. Iya, mari Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tetapi berapa banyak orang yang merasakan kasih Tuhan. Ya, sampai mereka pulang bersukacita, sampai berfoto-foto. Kenapa? Karena mereka merasakan ada kasih Tuhan. Mari semua yang ada di Zoom, biarlah kita juga menjadi pelaku firman yang baik. Supaya Anda berharga di mata Tuhan dan di mata manusia. Ya. Kalau saya diajar Tuhan, saya bagikan buat saudara. Supaya saudara juga mengalami perubahan demi perubahan terjadi. Secara manusia hitungan kita rugi. Secara manusia rugi aku. Terus nombok. Tetapi Tuhan punya cara lain. Ketika engkau punya hati yang selalu mengasihi, yang selalu melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, kerugianmu ditutup sama Tuhan. Pas tidak lebih 1 rupiah pun. Pas persis. Dan Tuhan tidak pernah berhutang.
tiba-tiba ada orang yang berkata, ada tempat enggak saya mau kirim? Saudara, Tuhan ajaib. Ya, mari layani dengan segenap hati, jangan takut. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Anda. Kalau saya pikir ini, saya bagikan ini ya, saya bagikan mungkin berapa kali lagi nggak habis. Tetapi orangnya udah berkata, bagi terus bagi. Jangan khawatir habis, saya kasih lagi, saya kasih lagi. Saudara, Tuhan akan kirim semuanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Yuk, Anda jangan bingung lihat saya, tetapi kita mau belajar. Ya, Tuhan itu mengasihi dan Tuhan mau kita berbagi kasih. Percayalah Anda ketika Anda berbagi kasih, kasih Tuhan tercurah dalam hidupmu. Ketika kasih Tuhan tercurah dalam hidupmu, apa saja yang kau perlu butuhkan, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan kirim semua dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, saya rasakan waktu saya diajak pergi ke Diri jalan-jalan, PP saya tidak keluar uang Rp1 pun, semuanya gratis. Saya bisa menikmati semuanya gratis. Kenapa? Karena saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari belajar. Anda juga jangan lupa nih, ya jangan lupa Menara Doa Grace Ministry, like and subscribe. Kalau sudah subscribe, tinggal di like ya. Nanti kalau sudah like and subscribe, Anda boleh berkata, Cik Ling Ling, ini aku sudah like and subscribe. Boleh ya kirim hadiahnya. Tak kirim kalau mau hadiah. Ya. Cuman yang di luar kota kuatirnya pecah. Karena semuanya pecah. Semua katakan, berarti hari ini saya harus kasih mangkok, dong. Ini yang berdoa. Ibu Gembala Feben ini. Mic-nya belum dibuka ya, co-host. Tuhan sudah memperdengarkan suaranya, menyampaikan kebenarannya. Kita belajar bersama-sama untuk melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seperti firman Tuhan mengajarkan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Mungkin Tuhan izinkan disampaikan firman Tuhan ini. Kita melihat, oh, Bu Ling Ling atau Cik Ling Ling, Ibu Gembala Sum, sudah kaya, tidak butuh. Saudara sendiri sudah mendengar, kalau kita bisa memberi yang terbaik, ini untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk pribadi, bahwa hambanya, yaitu hamba Tuhan Cik Ling Ling, dia punya beban untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sangat hidupnya dalam kesulitan dan kekurangan. Melalui korban kita, berapapun kita berikan, itu akan disalurkan hidupnya orang-orang yang kurang mampu. Maka pemberian kita bisa berguna untuk mereka. Dengan sukacita dan bersyukur kita akan berbagi. Malam hari ini kita diajar oleh firman Tuhan. Berbagi kasih dengan tidak memandang muka.
orang itu miskin atau kaya. Kalau Tuhan perintahkan untuk kita berbagi, marilah kita memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka pemberian kita berguna. Pemberian kita akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Haleluya. Tuhan tidak pernah hutang. Amin. Kita yakin memang Tuhan tidak pernah hutang. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan firman yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Tetapi itu akan menjadi kenyataan. Seperti firman Tuhan mengatakan, apa yang kita tabur, kita akan menuai. Apa yang kita perbuat, kita akan mendapatkan balasan. Sesuai dengan apa yang kita lakukan dan kita berikan. Mari saudaraku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merenungkan sejenak. Dan kita simak, kita mentelaah firman Tuhan itu sampai dasar hati kita masing-masing. Apapun yang kita bisa berikan, baik itu berupa materi, uang, atau berupa benda, berupa pakaian, berupa sembako, apapun. Itu kita salurkan untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan dan kekurangan. Kita bersyukur, saudaraku, bahwa kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Di luar sana banyak saudara-saudara kita dalam kesulitan, dalam kekurangan. Haleluya. Belajarlah. Memang Tuhan tidak pernah memaksa. Harus korban 50.000. Harus korban 100.000. Kalau toh memang nggak ada sama sekali. 2.000 pun Tuhan tidak pernah menolak. 1.000 rupiah pun Tuhan tidak pernah melarang. Karena Tuhan melihat ketulusan hati kita masing-masing. Karena Tuhan tahu kondisi kita. Biarlah kita tidak menjadi orang yang suka berpura-pura. Kaya menjadi miskin. Haleluya. Penampilan yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin menghargai korban-Mu. Bukan dengan harta kekayaan. Tetapi dari hati kami untuk kami mengasihi saudara-saudara kami. Kami rindu untuk berbagi. Haleluya. Haleluya. Ramakana makarya ramasangka ramakurya. Ya ramakana makarya ramasikya ramasangka ramakurya. Oh Tuhan, ampuni, ampuni. Ampuni kami yang belum bisa berbagi. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami tidak sering mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kami tidak sering membaca Alkitab atau firman Tuhan. Sehingga sulit untuk kami melakukan, tangan kami berat untuk memberi. Tuhan ampuni. Tuhan ajarkan kami memiliki kepekahan di dalam mendengar firman Tuhan. Di dalam menerima kebenaran firman Tuhan itu. Biar kami belajar ya Tuhan. Dari mulai yang kecil, yang nampaknya tidak berarti. Tetapi kami mau lakukan dengan setia. Tuhan akan memberikan kami kemampuan yang lebih besar lagi. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau pakai kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar tidak menjadi sia-sia hidup kami. Apa yang kami dengar malam hari ini, kami simpan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Untuk kami renungkan siang dan malam. Supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar atau hanya berkata. Tetapi kami mau melakukannya. Tuhan terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap pribadi lepas pribadi. Anak-anak-Mu yang sudah mendengar dan menerima firman Tuhan. Jamah Tuhan supaya mereka mempunyai hati yang loyalitas. Oh Tuhan, buat melayani pekerjaan Tuhan. Buat berbagi kepada saudara-saudara kami seiman yang dalam kesulitan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai mereka dalam kemiskinan dan penderitaan kekurangan sehingga nama Tuhan dipermalukan. Bukan salahnya Tuhan. Karena Tuhan sudah mengajarkannya.
Tetapi itu kesalahan kami tidak melakukannya. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Cik Ling yang sudah Tuhan pakai untuk mengungkapkan isi hati Tuhan buat kami semuanya. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu Cik Ling untuk menjangkau jiwa-jiwa, bukan saja jiwa-jiwa yang kaya raya, tetapi justru orang-orang yang lemah tidak berdaya. Membutuhkan pelayanan, membutuhkan uluran tangan, membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Tuhan pakai hamba-Mu dengan hikmat akal budi, dengan kerendahan hati. Oh Tuhan, Engkau berkati Tuhan pergumulannya, berkati Tuhan pelayanannya, berkati bisnisnya, usahanya, supaya semakin Tuhan izinkan berkat itu semakin mekar, semakin banyak dan berlimpah, supaya hamba-Mu bisa berbagi yang lainnya. Demikian juga berkati keluarganya yang selalu juga bersedia untuk mendukung pelayanan hamba-Mu Cik Ling. Anak cucu mantunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu di kota Surabaya dan sekitarnya. Berkati ibadah Zoom, berkati ibadah, oh Tuhan, haleluya onset. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Tuhan kesehatan hamba-Mu Cik Ling. Berkati Tuhan, haleluya, dengan kekuatan, kuasa, otoritas sorga. Oh Tuhan bekerja dengan begitu dahsyatnya, dengan kekuatan supranatural Tuhan, dengan sempurnanya. Berkat kemurahan Tuhan menyertai senantiasa dimanapun hamba-Mu berada. Berkati pelayanan hamba-Mu Cik Ling sampai menjangkau di luar kota. Tuhan, lawatan-Mu senantiasa untuk hamba-Mu ini. Tuhan tahu pengabdiannya, pengorbanannya, kerinduannya begitu mulia di hadapan Engkau. Maka Tuhan pakai kehidupannya terus Tuhan. Haleluya, tidak merasa lelah, tidak jerah untuk terus berjuang. Siapapun yang dilayani, melayani dengan kasih. Melayani dari hati yang tulus, maka Tuhan juga limpahkan berkat-Mu. Kalau hamba mau rencana untuk mengadakan baksos, Tuhan sediakan semua bahan-bahan yang dibutuhkannya. Oh Tuhan, sediakan apa yang menjadi keperluannya untuk baksos nanti Tuhan. Cukupkan semuanya, sehingga orang-orang yang membutuhkan mendapatkan saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mensupport pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan limpahkan berkat-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati usaha pekerjaannya, bisnisnya, proyeknya, pelayanannya, ibadahnya. Berkati semuanya Tuhan. Apapun profesi mereka, Tuhan limpahkan berkat kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak Tuhan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sukacita, bahagia, sejahtera dalam rumah tangga, hidup nikahnya, berkati ekonominya, berkati pekerjaannya, profesinya, berkati masa depannya, berkati anak-anak pelajar, Tuhan dengan hikmat, akal budi dan kepintaran, mereka boleh berprestasi, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kohos Tuhan, hamba-Mu, oh Tuhan, David bersama Sylvia, Tuhan keluarganya, berkati mereka Tuhan. Berkati juga, oh Tuhan Julius, Stasia dengan pergumulannya, masa depannya, keluarganya, orang tuanya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry, Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami bersyukur melihat hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai semakin sehat. Oh Tuhan, haleluya, dalam penyertaan Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan bersama-sama kami, hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Terima kasih, kami kerjasama yang baik. Kami saling mendukung, mensupport apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Ibadah malam hari ini akan dilanjutkan. Tuhan berikan pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, supaya hamba-Mu Cik Ling terus dibuat gairah, semangat untuk melayani Tuhan. Sampai Engkau datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mempertahankan semua pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Untuk kebesaran dan pengagungan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dilawat. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami pertolongan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa mengalami kelepasan dari segala belenggu kuasa-kuasa setan, iblis, roh-roh jahat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu pegang kehidupan kami dengan kedua tangan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan.
Tuhan izinkan kami menadahkan tangan untuk menerima berkat-berkat ilahi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya akan menyertai dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah berkat damai sejahtera, ketenangan, keselamatan, sukacita dan kebahagiaan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sekalian malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, mempelai pria surgawi yang sudah memberkati kami sekarang. Terima kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk melanjutkan pelayanan dan ibadah. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya.